Pernahkah Anda merasa bingung tentang siapa sebenarnya diri Anda? Dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan ini, mengenali diri sendiri bisa menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan. Konsep Stoikisme, yang dikembangkan oleh para filsuf Yunani kuno seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, menawarkan panduan yang sangat berharga dalam proses ini. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi kehidupan dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Salah satu ajaran kunci Stoikisme adalah fokus pada apa yang dapat kita kontrol dan melepaskan apa yang di luar kendali kita. Dalam konteks mengenali diri sendiri, ini berarti kita harus memahami kekuatan dan kelemahan kita, serta bagaimana kita dapat merespons situasi dengan bijaksana. Selamat datang di channel Stoik kita. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana mengenali diri kita lebih dalam melalui konsep Stoik. Stoikisme menawarkan panduan berharga untuk memahami diri sendiri dan menghadapi berbagai tantangan hidup. Mari, simak video ini untuk menemukan cara praktis dan efektif dalam menerapkan prinsip Stoik dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe channel kami, dan tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru dari Stoik kita. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda yang mungkin tertarik dengan Stoikisme. Dalam konsep Stoikisme, kunci pengembangan diri terletak pada pemahaman mendalam terhadap diri sendiri. Pencapaian dalam segala aspek kehidupan, termasuk karir, keluarga, masyarakat, dan spiritualitas, bergantung pada pengenalan diri yang sejati. Memahami diri sendiri berarti mengenal sensasi, pikiran, keyakinan, nilai, dan perilaku kita. Ini melibatkan pengetahuan tentang apa yang mendorong kita, alasan kita bangun pagi, dan nilai-nilai apa yang kita hargai dalam hubungan sosial. Pentingnya mengenal diri sendiri terletak pada kemampuannya untuk menetapkan tujuan hidup yang jelas. Dengan pemahaman ini, kita bisa mengenali kemampuan dan bakat kita serta menggunakan keduanya untuk mencapai tujuan tersebut, menemukan makna dan kepenuhan dalam hidup. Penelitian terhadap diri sendiri membutuhkan kesadaran yang konsisten. Hal ini akan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain, menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan bermanfaat, serta membebaskan kita dari ekspektasi orang lain, memungkinkan kita untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Akhirnya, mengenal diri sendiri mengarah pada penerimaan diri yang utuh, mencakup semua aspek dari diri kita, termasuk keanehan, kekurangan, dan kelemahan. Penerimaan diri ini bukanlah hal yang mudah, terutama jika kita cenderung hanya menerima hal-hal baik dan mengabaikan kelemahan kita. Namun, dalam Stoikisme, penerimaan diri adalah langkah penting menuju kedamaian batin dan kebijaksanaan. Berikut adalah 9 langkah yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip Stoik untuk membantu Anda mengenal diri Anda lebih baik. 1. Metode mengenal diri sendiri. Dalam pencarian pengetahuan diri, ada banyak berbagai pilihan metode yang tersedia. Salah satunya, melibatkan pengisian kuesioner. Terlepas dari metode yang dipilih, kunci utama adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Contoh yang sederhana adalah kecenderungan banyak orang untuk tidak jujur saat mengisi kuesioner tentang diri mereka, terutama jika hasilnya akan dinilai oleh orang lain. Mereka sering berusaha memberikan jawaban yang dianggap ideal untuk mendapatkan penilaian yang baik, namun hal ini hanya menyisakan kebohongan bagi diri mereka sendiri, yang pada akhirnya menghambat perkembangan pribadi mereka. Sebab utama dari perilaku ini adalah keinginan untuk memenuhi harapan orang lain. Ketidakjujuran dan ketidakmampuan untuk bersikap autentik menyebabkan seseorang tidak dapat mengenal dirinya dengan baik. Sebagai seorang Stoik, kita harus memahami bahwa kebahagiaan dan kemajuan diri datang dari ketulusan dan penerimaan diri, bukan dari penilaian eksternal atau kepuasan orang lain. 2. Kejujuran terhadap diri sendiri.
Dalam pandangan Stoikisme, kejujuran terhadap diri sendiri adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin dan kehidupan yang bijaksana. Stoik mengajarkan bahwa kita harus menghadapi diri kita dengan integritas dan mengakui kenyataan tanpa penyangkalan. Ketika seseorang merasa terhambat dalam karirnya dan menyalahkan faktor eksternal seperti orang lain atau lingkungan, ia mengabaikan prinsip Stoik yang mengajarkan bahwa segala sesuatu di luar kendali kita tidak seharusnya menjadi sumber kesedihan. Sebaliknya, kita harus melihat ke dalam diri kita untuk memahami penyebab sebenarnya dari kegagalan atau kemunduran. Demikian pula, ketika seseorang mencapai keberhasilan dan merasa mampu mengatasi segala sesuatu, ia mungkin terjerumus dalam kesombongan atau anggapan yang tidak realistis tentang kemampuan dirinya. Stoikisme mengajarkan pentingnya kesadaran diri dan penerimaan batasan-batasan kita. Keberhasilan tidak menjamin bahwa kita dapat menangani segala hal dengan sempurna, penting untuk tetap rendah hati dan realistis. Kejujuran terhadap diri sendiri dalam Stoikisme melibatkan evaluasi diri yang jernih dan tidak terpengaruh oleh harapan yang tidak realistis, ketakutan, atau prasangka. Ini berarti, menerima diri kita secara penuh dan bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut, untuk menjalani kehidupan yang lebih harmonis dan terfokus pada hal-hal yang benar-benar dalam kendali kita. 3. Memaafkan diri sendiri. Dalam filosofi Stoik, memaafkan diri sendiri berarti menerima kenyataan tanpa menghakimi, atau menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang sudah berlalu. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, dan menerima apa yang tidak dapat kita ubah dengan sikap lapang dan rasional. Mengenal diri sendiri dalam konteks ini bukan hanya tentang mengetahui informasi dasar seperti nama dan usia, tetapi juga tentang memahami dan menerima sifat serta kelemahan kita. Menurut prinsip Stoik, proses ini melibatkan introspeksi yang mendalam, di mana kita harus mengembangkan kesadaran diri yang jernih dan tidak terpengaruh oleh emosi. Hal ini serupa dengan cara kita berinteraksi dengan dunia luar. Untuk memahami diri sendiri, kita harus membangun komunikasi internal yang efektif. Ini termasuk kemampuan untuk mendengarkan dan memahami suara batin kita dengan bijak. Pada awalnya, proses ini mungkin terasa menantang. Sebelum bertindak, kita diajak untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah tindakan ini sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan saya? Apakah ini mencerminkan kebijaksanaan dan ketenangan batin saya? Dalam Stoikisme, kesadaran diri dan disiplin adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin dan kebijaksanaan sejati. 4. Melakukan disiplin diri. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menerapkan disiplin diri? Salah satu bentuk disiplin yang memandu kita menuju pengenalan diri adalah dengan mengamati diri sendiri secara mendalam, mencermati setiap perasaan, pikiran, harapan, keinginan, dan kegembiraan yang muncul dalam diri. Para filsuf Stoik sering menyarankan praktik refleksi diri yang mendalam, seringkali dalam bentuk meditasi, kontemplasi, atau pengendapan pikiran. Melalui pengamatan ini, kita mengembangkan kesadaran yang tenang dan jernih, yang memungkinkan kita melihat dengan jelas pikiran dan perasaan yang muncul, serta mengenali kemampuan, bakat, dan keterampilan kita. Kesadaran ini memberi kita kekuatan dan kesempatan untuk menggunakan semua elemen tersebut dengan bijaksana dalam kehidupan dan pekerjaan kita. Pengamatan diri ini seharusnya dilakukan sepanjang waktu, bahkan saat menjalani aktivitas sehari-hari. Dalam rutinitas sehari-hari inilah kita memiliki kesempatan untuk menyadari gejolak pikiran dan perasaan yang datang dan pergi. 5. Menjadi diri sendiri. Apakah engkau siap untuk menjadi dirimu sendiri? Banyak yang keliru antara menjadi diri sendiri dan mengikuti kehendak sendiri. Menjadi diri sendiri adalah proses pengenalan dan pengendalian diri, berjalan di jalur potensi yang diberikan kepada kita. Seringkali,
Seseorang terpengaruh oleh pendapat orang lain dan menganggapnya sebagai cerminan dari diri mereka. Perlu disadari bahwa setiap orang memiliki keunikan dan perbedaan. Tidak ada manusia yang identik. Kita masing-masing diberi kemampuan, potensi, dan bakat yang berbeda. Tugas kita adalah memanfaatkan semua itu untuk kemajuan hidup. Mengenal diri dalam konteks pengembangan karir berarti memahami potensi, bakat, kemampuan, dan keterampilan kita. Ini membantu dalam memajukan karir serta menumbuhkan kesadaran dan pengendalian diri, yang merupakan bagian penting dari pengembangan emosional dan spiritual yang mendukung kemajuan kita. 6. Mengambil waktu untuk refleksi. Ambillah waktu senggang untuk menyendiri dalam suasana yang tenang. Persiapkan diri Anda untuk menjalani refleksi ini, yang mungkin memerlukan waktu sekitar 30 menit atau lebih. Lakukan refleksi ini dengan sikap objektif seolah Anda menyaksikan film kehidupan Anda. Hindarilah keterlibatan emosi, dan terimalah apa adanya. Ketika Anda menafsirkan hasil refleksi, anggaplah bahwa segala sesuatu memiliki makna dan tujuan, serta berkontribusi pada pengembangan diri. Ambillah secari kertas dan tuliskan nama, tempat dan tanggal lahir, serta data pribadi penting lainnya. Tanyakan pada diri Anda apakah Anda dapat memahami diri Anda melalui data-data ini dengan melepaskan segala harapan, ketakutan, dan kecemasan yang mungkin pernah ada dalam pikiran Anda. Bisakah Anda melihat diri Anda secara jelas dan sederhana melalui data-data ini? Sadari bagaimana kepribadian yang biasanya Anda tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tuliskan riwayat pekerjaan Anda, baik dari awal maupun akhir. Fokuslah pada keseluruhan riwayat pekerjaan Anda. Jika Anda teringat pada momen-momen bahagia atau sedih saat menulis, biarkanlah. Pandanglah riwayat pekerjaan Anda dengan kesederhanaan, dan amati setiap kecenderungan yang membawa kegembiraan dalam pekerjaan Anda. Catat riwayat pendidikan Anda sejak kecil hingga saat ini, termasuk keterampilan dan pengetahuan yang telah Anda peroleh. Beberapa mungkin semakin terasa, sementara yang lain terlupakan. Lihat riwayat pendidikan dan pengajaran Anda secara keseluruhan, dan amati kecenderungan yang membuat hidup Anda menyenangkan. Apakah Anda dapat menemukan hubungan antara pendidikan dan pekerjaan Anda saat ini? Tuliskan kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan yang membuat hidup terasa penuh gairah, seperti hobi, petualangan, organisasi sosial, agama, seni, olahraga, dan lain-lain. Perhatikan apakah ada hubungan antara kegiatan-kegiatan ini dengan pekerjaan dan karir Anda saat ini. Terakhir, lihatlah diri Anda sekarang dengan pandangan yang polos dan sederhana, tanpa beban harapan masa depan atau penyesalan masa lalu. Apakah Anda dapat melihat diri Anda sebagai hasil dari benang-benang masa lalu? Bisakah Anda menemukan hubungan di antara semua ini? 7. Mengoptimalkan bakat dan kemampuan. Dalam pemikiran Stoik, mengeksplorasi potensi bakat dan kemampuan kita bukanlah semata-mata tentang mengejar kebahagiaan atau gairah semu, melainkan tentang memahami dan memanfaatkan apa yang sesuai dengan sifat alami kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang selaras dengan kualitas dan kapasitas kita, kita merasakan kepuasan yang mendalam dan energi yang memadai. Aktivitas ini, meskipun hanya sebagai panduan sementara, dapat membantu kita mengeksplorasi titik-titik potensi yang dapat menumbuhkan kebahagiaan yang autentik. Namun, penting untuk diingat bahwa mengenal diri adalah sebuah perjalanan berkelanjutan, bukan tujuan yang selesai dengan 9 langkah. Proses ini berlanjut hingga akhir hidup kita. Dengan setiap langkah kecil dalam memahami diri, kita akan menyadari satu kebenaran fundamental. Kebahagiaan sejati ditemukan bukan dengan mengejar hal-hal eksternal, melainkan dengan hidup sesuai dengan sifat sejati kita sendiri. Pengembangan diri dalam pandangan Stoik bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, yang tidak tergantung pada faktor luar.
8. Evaluasi kekuatan dan kelemahan. Periksalah kekuatan yang dimiliki, seperti kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan, serta aspek komunikasi dan kecerdasan emosional. Kemudian, identifikasilah kelemahan yang menghambat perkembangan diri. Hadapi kelemahan tersebut dengan kesadaran dan tekad, dan berusahalah untuk mengatasinya secara rasional dan terencana. 9. Pahami misi dan tujuan hidup. Memahami misi dan tujuan hidup berarti menyadari apa yang memberikan makna sejati pada kehidupan kita. Dengan demikian, kita memperoleh arah dan motivasi yang jelas untuk perjuangan kita. Evaluasilah segala tindakan yang telah dilakukan dan yang akan datang, apakah sudah selaras dengan misi dan tujuan hidup yang telah kita tetapkan. Selanjutnya, renungkan apakah tindakan dan keputusan kita sesuai dengan prinsip-prinsip kebajikan dan rasionalitas. Dalam setiap langkah, carilah keseimbangan antara hasrat pribadi dan tugas yang lebih besar, sambil menjaga ketenangan pikiran dan integritas moral. Dalam menghadapi tantangan, ingatlah bahwa kebajikan sejati terletak pada bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang lebih tinggi, bukan pada hasil yang sementara.